menurut saya tuh keren banget ya, karena kita tuh cuma melawan sekian banyak partai kan. 12 partai politik. Waduh, gagah banget lah. Jadi di Kabupaten Bogor kita melawan 17 partai politik, Jawa Tengah kalau tidak salah 12 juga ya. Dalam pilkada pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi pertarungan dan tingkat kesatriaan kita dalam bertarung dalam konteks pemilu itu, dalam proses itu, kita sedang kumpulkan. Dan kita sudah siapkan tim hukum untuk bertarung di seluruh daerah. Baik. Kita siap menggugat dimanapun. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini Bang Adian Apitupulu menegaskan bahwa partainya keren karena menurutnya satu partai melawan banyak partai, namun PDIP masih bisa tetap menang. Itu sungguh luar biasa guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh kader PD Perjuangan yang sudah berjuang luar biasa, dikeroyok, diintimidasi dan sebagainya. Dan itu para ksatria menurut saya. Dan tetap menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor perjuangan kita. Tidak menggunakan money politik, tidak menggunakan intimidasi, tidak mengancam kepala desa dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi salam hormat saya untuk seluruh kader PD Perjuangan dimanapun. Nah, untuk di Jakarta menurut saya potensi satu putarannya sangat besar. Betul, masih ada ruang margin error 1, sekian persen, tapi dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya dari seluruh lembaga survei yang melakukan quick count, exit poll dan bla 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 yang lainnya, 6-2 ya, 6 mengatakan sudah di atas 50, cuma 2 yang mengatakan di bawah 50. Tapi kita tunggu saja hasilnya. Tapi memang menurut saya tuh keren banget ya, karena kita tuh cuma melawan sekian banyak partai kan. 12 partai politik. Waduh, gagah banget lah. Di hampir di banyak tempat. Di Jakarta kita melawan 12 partai politik, di Kabupaten Bogor kita melawan 17 partai politik, di Jawa Tengah kalau tidak salah 12 juga ya. Jadi ini gagah buat PDI Perjuangan. Kita terhormat dan kita masih akan menunggu hasilnya sampai terakhir. Di beberapa wilayah kita sedang data satu persatu. Kalau tidak salah di Jawa Tengah itu kita start 19 kabupaten kita menang. Di Bali itu kita cuma kalah 1, kita merebut dari Gerindra 1 kabupaten. Kemudian di Kalbar itu kita kalah 2 kalau tidak salah dari semua. Nah, ini sedang kita hitung semuanya. Tapi kehormatan luar biasa lah buat mereka yang tetap bertarung dan gagah berani walaupun dikeroyok. Merdeka. Khusus untuk Jakarta ya, kita bicara lebih khusus Jakarta dan nanti Jawa Tengah. Tapi untuk Jakarta, apakah kemudian hasil ini sesuai dengan prediksi dari PDI Perjuangan? Sebenarnya kita berharap di atas itu ya. Kita berharap di atas itu, tapi dinamikanya dan ya. Apa? Apa tuh? Ya, gini, yang bekerja. Dinamikanya apa nih? Demokrasi itu hasil atau proses? Proses dong. Artinya prosesnya yang kita lihat gitu loh. Prosesnya yang kita Jadi lihat. hasilnya nggak penting? Bukan hasilnya tidak penting. Bahwa nilai dan kualitasnya itu dari prosesnya. Dalam pilkada pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi pertarungan dan tingkat kesatriaan kita dalam bertarung dalam konteks pemilu itu dalam proses itu gitu. Nah, di banyak tempat termasuk di Jakarta kita melihat banyak sekali indikasi-indikasi, cerita-cerita yang sedang kita kumpulkan semua bukti-buktinya, di mana ada banyak. Indikasi apa? Kecurangan? Indikasi kecurangan. Kecurangan itu kan tidak cuma dalam proses penghitungan tapi dalam proses dari awal sampai akhir dan sebagainya. Kita sedang kumpulkan dan kita sudah siapkan tim hukum untuk bertarung di seluruh daerah. Baik. Kita siap menggugat dimanapun. Jadi untuk Jakarta, PDI Perjuangan tetap mengklaim bahwa ini sudah menang 1 putaran ya. 1 putaran. Meskipun dari lembaga survei belum bisa memutuskan. Nanti saya akan tanya spesifik ke Mas Toto ya. Begitu ya, Bang Adian ya? Iya, tapi gini Mas ini. Tadi kita lihat ya, bagaimana kemudian survei itu jungkir balik. Banten jungkir balik, NTB jungkir balik. Di banyak tempat itu jungkir balik berputarnya itu 180 derajat. Kalau kita kumpulkan seluruh pengamat dan lembaga survei juga kaget-kaget. Ada sesuatu luar biasa yang bermain di hari-hari akhir gitu. Dan itu terjadi di hampir semua tempat kok. Misalnya kita bicara Tegal. Tegal itu yang dilawan, yang maju itu Mujab ya. Mujab itu anak tenaga kerja wanita, anak TKW di luar negeri. Mahasiswa saya.
Oh ya, mahasiswanya ya, dia keren banget, masih muda, dia bertarung dan dia melawan adik kandungnya, kalau tidak salah adik kandungnya Sekjen Gerindra, dan lawannya itu di-endorse oleh Jokowi juga. Gitu, lihat apa keberanian Mujab ini, nggak ada lawannya nih. Anak muda, pinter, cerdas, berani, dan dia tidak gentar. Betul, dalam perhitungan terakhir dia kalah. Tapi kekalahan yang terhormat, kekalahan yang membanggakan, kekalahan seorang satria tidak perlu kita tangisi. Baik. Ya, saya hanya bisa menjawab secara keilmuan bahwa hasil dari 8 lembaga survei yang membuat quick count bisa dikatakan dalam range yang semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ada 6 lembaga yang mengatakan sudah di atas 50%, ada 2 lembaga yang mengatakan masih di bawah 50%. Akan tetapi kedua kubu tanda kutip tersebut sama-sama tidak bisa mengklaim bahwa ketika sudah di atas 50 sudah pasti berarti satu putaran, karena range-nya masih berbeda-beda. Tetapi yang bisa kita pastikan kan baru pemenang pertama memang Pram dan Dul, pemenang kedua RK dan Suswono. Artinya apa? Memang ada fenomena yang menarik kalau saya lihat tadi, bahwa ada kecenderungan kita nggak bisa lagi menilai atau menempatkan pilkada dalam konteks pertarungan nasional. Yang notabene kemudian akan membuat analisisnya menjadi lebih dangkal. Beberapa hasil yang kita lihat dalam daerah-daerah besar yang memperlihatkan, misal efek Jokowi di Jawa Tengah lebih terasa dibandingkan ketika berbicara di Jakarta, DKI. Dan ketika berbicara mengenai mesin politik per daerah juga berbeda-beda. Yang salah adalah kalau kemudian ada upaya mengeneralisasi kubu pengkubuan di level Pilpres dan koalisi nasional ini menjadi sesuatu yang bisa dihitung secara matematika, itu bisa berubah menjadi sebuah blunder. Makanya saya kecam sekali Ara Sirait yang coba mengkait-kaitkan dengan upaya kubu pengkubuan, apalagi konteksnya pecah belah kalau menurut saya, dan membawa isu agama misalnya ya. Ya biarkan saja dalam konteks misalnya ada kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi mendukung RK Suswono. Anies merasa lebih nyaman dan bisa kemudian rekonsiliasi dengan Ahok dalam konteks mendukung Pram dan Dul. Tapi kemudian mendikotomikan itu, membuat banteng menangis kita buktikan, buat saya itu politik pecah belah. Dan sepertinya membawa urusan personal dalam konteks pertarungan yang sebenarnya biasa-biasa saja gitu ya. Dan saya berharap ke depan secara teknis, kita sudah lihat fakta empirisnya, kesulitan-kesulitan, kejenuhan masyarakat. Wamendagri Bimaria juga kemarin sudah mengatakan sepertinya tidak kondusif bahwa pilkada serentak diadakan di tahun yang sama dengan Pilpres dengan Pileg. Jadi ada fatigue voters ya, kelelahan memilih ya. Tadi Bang Doli sudah sedikit menyebutkan, itu baru salah satu indikator partisipasi publik itu turun dalam angka yang cukup lumayan. Kalau kita bedah lagi survei, Nana, di luar siapapun yang menang ya, kejenuhan ini ada potensi sebagai sebuah hipotesis membuat orang lebih ingin mobilisasilah saya, karena saya udah malas berpartisipasi. Ketika berbicara mengenai demokrasi mobilisasi, faktor uang akan meningkat, faktor sembako akan meningkat. Dalam konteks itu, kualitas demokrasi, siapapun yang menang, mau atas nama Kim Plus, mau atas nama PDI Perjuangan, mau didukung Jokowi atau tidak, itu otomatis akan membuat kualitas demokrasi berkurang. Saya lebih sepakat teman-teman ini berhentilah masuk dalam kubu pengkubuan atau pengkotakan itu lagi. Ya sudah, susun bersama-sama bagaimana kualitas mengenai penjadwalan mengenai pilkada, pileg dan pilpres dengan lebih berkualitas. Oke guys, jadi memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Adian. Walaupun Banteng udah dikeroyok banyak partai, tapi masih saja bisa menang, salah satunya Mas Pram dan Dul. Memang warga Jakarta menyala guys. Selain itu, belum lagi PDIP juga masih terbukti bisa memenangkan di 14 provinsi dan 247 kabupaten di seluruh Indonesia. Itu menunjukkan bahwa suara PDIP di provinsi dan daerah lain masih tetap kokoh guys. Jadi sejauh ini memang PDIP masih tetap keren. Faktanya untuk menumbangkan satu partai perlu mengumpulkan 12 partai guys. Itu pun di Jawa Tengah suara satu partai mampu 40%. Itu sangat keren. Harusnya sih kalau satu partai kalah ibarat main bola 90 menit 10-0. Tapi nyatanya masih bisa di atas 40% di Jawa Tengah, apalagi di Jakarta malah bisa menang. Itu sangat luar biasa sekali kerennya guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.